Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Orbit Chronic. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berkomentar tentang kasus Vina yang memang viral belakangan ini sampai kepada babak terbaru. Menurut saya sih udah selesai aja ya kasus ini. Jadi di sini saya akan memberikan review gitu ya, berkomentar ya. Jadi dari beberapa video yang saya akan tunjukkan ini, silahkan kalian berkomentar, tapi menurut saya kasus ini udah selesai, udah jelas gitu ya. Oke, dari pertama kita lihat saksi Dede. Dede itu siapa sih? Dede ini adalah saksi kunci yang bersama Aep yang memberikan keterangan bagaimana kejadiannya. Oke, kita dengarkan keterangan dia di persidangan 3 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu, jadi tanggal 15, jadi 2 hari yang lalu. Nah, oke, kita dengarkan aja. Saya melihat ya dipukuli Pak. Kalau itu ada kejadian di Ya, luar biasa ya Anda ya. ada Ya. di keluarga saya itu bagaimana saya mikir Pak. Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Iya Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya? Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya? Tidak ada Pak. Memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu Pak, udah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu Pak. Memberikan keterangan palsu Ya. di bawah sumpah. Iya. Anda tahu gitu? Tahu Pak, sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu. Tahu Pak, saya tahu. Sebelum Dan saya keluar saya tahu. Dan di TV saya seringkali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu? Tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu Pak diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Udah siap saya Pak. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris Pak. Miris Pak. Ya, selaku ya saya meminta maaf kepada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu? Siap Pak. Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari binatang Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang nggak punya hati. Ya, dari saya cukup ya mulia. Mungkin disambungkan dengan Bang Ruli. Oh, kamu dua. Oke, Dede, selamat siang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa pada tanggal 31 Agustus ya, hari Rabu 2016, saksi pelapor yaitu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede
di tempat pencucian mobil pada pukul 14. Yang ingin saya tanyakan, apakah keterangan saksi pelapor Rudiana itu benar atau tidak? Tidak benar Pak, pada saat 31 Agustus saya itu sakit Pak, dan terpidana itu ditangkap pun saya tidak tahu Pak. Bagaimana? Pas pada saat 31 Agustus katanya kan penangkapan kan Pak, itu saya tidak ada di kejadian itu Pak, dan saya tidak masuk kerja, posisi sakit saya Pak. Oke, sebenarnya dari saksi Dede ini udah jelas ya, jadi dia sudah mengarang semua cerita yang ada 8 tahun yang lalu. Ini dia jadi saksi kunci terjadinya kasus pembunuhan bersama Aib. Sedangkan tadi dia bilang bahwa Aib masih tetap dengan keterangannya 8 tahun yang lalu, sedangkan Dede ini karena dia menyadari dia sudah melakukan fitnah, jadi dia mencabut. Oke, itu saksi Dede. Kemudian ada lagi saksi fakta. Ini saksi fakta namanya Likba Akbar. Oke, kita akan dengarkan bagaimana keterangan dari Likba Akbar. Ya. Apa yang Anda saksikan dan yang Anda katakan menjadi tidak benar. Saya membacakan BAP saudara ya pada tanggal 23 November 2016 jam 20.30. Ya, nanti kan saudara tadi sudah jelaskan atas arahan penyidik ya. Yang saudara nyampaikan di dalam pertanyaan nomor 3, penyidik memperlihatkan foto Sakatatau, Sudirman, Eka Sandi, saudara Eko, saudara Hadi, Suprianto, Rivaldi, alias Ucil. Jelaskan. Saudara menyatakan itu tidak mengenal semua. Tidak mengenal Pak. Betul ya? Betul. Nah, pertanyaan 4, apa saudara kenal Rizky? Iya, saudara menyatakan kenal. Ya. Lalu yang pertanyaan 5 adalah tanggal Sabtu 27 Agustus saudara keluar rumah jam berapa, menuju kemana, serta bertemu siapa? Ini jawaban saudara ya? Ya betul. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saya keluar rumah sekitar 19.45 menuju Taman Kota Cirebon. Sesampainya di Taman Kota Cirebon sekitar 20.15 saya bertemu dengan Muhammad Rizky alias Eki almarhum, saudara Vina almarhum, karena sebelumnya saya janjian melalui SMS dengan saudara Eki. Setelah bertemu saudara di Taman Kota dalam pertanyaan nomor 6 ya, dengan Vina, terus saudara ngobrol 30 menit pukul 20.45, lalu saudara Eki mengajak dan bersama dengan saudara Vina pergi ke rumahnya Muhammad Eki Rizky di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Lalu pertanyaan nomor 7, di dalam perjalanan, pada saat perjalanan mengantar pulang sendirian menggunakan knalpot ya Mio Racing untuk saudara Muhammad Rizky almarhum menggunakan helm KYT roket warna merah putih berboncengan dengan Vina almarhum menggunakan motor Yamaha Xeon warna kuning hijau Tosca, mana pada saat itu saudara Vina menggunakan jaket bertulisan ekstasi melewatinya. Lalu selanjutnya saudara menjelaskan perjalanan saudara sampai pukul 21.15 sesudah saudara lewat di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Jam 21.15 ada beberapa orang anak muda sedang mengobrol melempari saya dan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudari Vina menggunakan batu sambil mengatakan, "Woi, woi." Lalu saya dan Muhammad Rizky alias Eki dan saudara Vina kabur karena dikejar beberapa orang anak muda menggunakan motor. Lalu saya kabur ke gang sebelah sekolah Madrasah Ailia Negeri, sedangkan saudara Muhammad Rizky, Eki dan saudara Vina kabur ke arah jalan lurus dan dikejar oleh gerombolan anak muda tersebut namun tidak tahu kemana. Lalu di dalam penjelasan selanjutnya itulah yang terjadi di dalam dakwaannya. Akhirnya Eki dan Vina ditimpuk dengan batu, ditusuk dengan samurai, dengan bambu, dan diperkosa isi Vinanya, lalu dibawa kembali ke flyover yang saudara sudah belok di MAN 4 itu. Ya, saya ingin bertanya, inilah yang menjadi masalah saudara saksi, karena dalam rangkaian peristiwa dakwaan bahwa peristiwa adanya kejar-kejaran motor, adanya geng motor, timpukan batu, lalu tusukan bambu ya, samurai dan lain, ini adalah akibat keterangan dari Aib dan Dede
yang memberikan keterangan kepada Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14, lalu pukul 16 Aib menghubungi saudara Rudiana untuk memberitahukan bahwa anak-anak sedang berkumpul, karena pukul 14 Rudiana meninggalkan nomor telepon menurut dakwaan. 2 jam kemudian ditinggalkan telepon, dihubungi Rudiana oleh Aib, datanglah terjadilah penggerbekan penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu timbullah cerita ini. Yang menyaksikan jalan ceritanya Aib dan Dede di dalam dakwaan itu hanya Liga Akbar, gak ada yang lain yang menyaksikan adanya kejar-kejaran ini. Tapi saudara mengatakan tidak lurus ke jalan flyover, tetapi saudara belok di MAN 4 sebelum flyover. Ya, saya sudah lewat, saya sudah ke lokasi. Ya, samping SMA MAN 4 itu, ya, yang sebelah kanan. Ya, Karya Bakti, ya. Saudara sekalian, saksi, saya ingin memastikan, ya, karena saudara adalah saksi fakta yang melihat kesaksian Aib dan Dede. Sekali lagi, apa yang tertulis di dalam BAP ini apakah benar atau tidak? Tidak, Pak. Tidak benar? Tidak benar, Pak. Bahwa saudara menuliskan ini di BAP, sekali lagi, ini saudara tanda tangan? Tanda tangan karena terpaksa, Pak. Saya. Tanda tangan karena terpaksa, seperti yang saudara ceritakan tadi. Ya. Diarahkan oleh siapa? Penyidik, Pak. Penyidik. Penyidik itu siapa? Saya lupa namanya, Pak. Termasuk Pak Rudiana nggak yang mengarahkan saudara? Oh, waktu itu nggak ada, Pak Rudiana. Nggak ada Pak Rudiana? Nggak ada. Pak Rudiana tidak pernah mengarahkan saudara? Tidak, Pak. Tidak pernah, ya? Tidak pernah. Oke. Itu yang keterangan ini yang saudara mau cabut? Cabut semua itu, Pak. Ini cabut semua? Cabut semua. Bahwa itu tidak pernah terjadi? Tidak pernah, saudara tidak benar melihat ada dengan Vina dari Taman Kota dengan Eki Taman Kota pergi ke lewat di SMP 11 lalu dikejar dan ditimpuki oleh gerombolan yang sedang nongkrong di SMP 11 itu, tidak benar? Tidak benar, Pak. Nggak ada. Dan saudara sebenarnya ikut nggak lewat di SMP 11? Tidak, Pak. Tidak ikut? Tidak. Saudara saat itu ada di mana? Ada di Warpat, Pak. Ada di Warpat. Warpak? Iya, Pak. Ya, tempat kumpul itu, ya? Iya, Kan betul. gitu kan? Iya, Jadi betul. saudara tidak ikut ke SMP 11? Tidak, Pak. Ya? Jadi dengan ini saudara berarti mencabut keterangan itu? Mencabut semuanya, Pak. Ya? Ya. Mencabut keterangan itu? Mencabut. Yang menjadi keterangannya bahwa saudara tidak lewat di depan SMP 11 tanggal 27 Agustus 2016 malam. Ya. Malam minggu, ya, dari jam 19 gitu, ya? Ya, betul. Jadi tidak benar cerita barangan dengan Eki dan Vina lewat situ, tidak benar, ya? Tidak benar, Pak. Dengan itu dicabut. Cabut, Pak. Demikian majelis untuk dicatatkan keterangan. Aduh, bener kan? Jadi saksi fakta Liga Akbar mencabut semua BAP yang pernah dia sampaikan pada 8 tahun yang lalu. Jadi ini mana nih? Jadi semuanya berbalik 360 derajat sudah dari dua saksi ini. Kira-kira kemana arahnya? Udah jelas, ya. Ada lagi sebenarnya lagi satu ini sebenarnya saksi baru, tapi keterangannya dia benar-benar membuat terang sebenarnya. Oke, kita dengarkan saja ini kesaksian Adi, ya. Adi yang menyaksikan Nama Adi Haryadi. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Adi Haryadi, tempat tanggal lahir dan alamat dan seterusnya. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 hari Sabtu malam sekitar pukul 22 WIB dalam keadaan hujan atau gerimis, saya berjalan kaki dari Sunan Gunung Jati menuju ke makam Raja Galuh untuk berziarah atau musafir. Lalu sebelum flyover Talun yang ke arah Sumber di berlawanan arah dengan kendaraan yang ke arah Kali Tanjung, saya duduk di pinggir jalan di atas rumput mau makan nasi bungkus pemberian orang lewat.
bahwa kemudian ketika saya sedang makan di pinggir jalan, saya mendengar ketawa ketiwi pengendara motor laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan motor Xeon warna biru kuning tanpa plat nomor dan dalam keadaan kebut-kebutan atau oleng di seberang saya ke arah flyover Talun. 3. Bahwa setelah itu pengendara tersebut tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Saya melihat korban laki-laki terpental ke tiang lalu jatuh ke aspal, dan korban perempuan terpental ke pembatas jalan lalu jatuh ke aspal yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat saya duduk. Bahwa selanjutnya saya melihat juga seorang pengendara motor di belakangnya berhenti. Kemudian saya berdiri mau menghampiri kecelakaan tersebut. Ada pengendara motor lagi berboncengan, 2 orang bapak-bapak di seberang kecelakaan tersebut, lalu menanyakan ke saya ada apa, dan saya jawab ada kecelakaan. Bahwa kemudian saya bersama-sama dengan 2 orang pengendara tersebut menyeberang mendekati lokasi kecelakaan dan menghampiri seorang pengendara yang berhenti di belakang korban kecelakaan. Lalu bapak pengendara itu mengatakan dari sana ugal-ugalan. Bahwa selanjutnya ada pengendara motor 1 orang lagi datang dari arah Indomaret, nanya juga ke kami ada apa. Dijawab oleh orang lain bahwa ada kecelakaan. Bahwa kemudian kami bersama-sama berada dekat dengan korban kecelakaan tersebut, namun tidak ada yang berani menolong ataupun memegang. Saya melihat keadaan korban laki-laki tertelungkup, masih menggunakan helm warna merah putih, dalam keadaan rusak bagian depannya dan ada darah. Kemudian saya melihat korban perempuan tidak menggunakan helm, juga dalam keadaan telungkup dan ada darah di kaki juga di tangan. Bahwa saya ingat korban laki-laki memakai kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang dan sepatu. Lalu untuk korban perempuan dengan pakaian warna hitam motif putih, memakai jaket warna biru putih diikat di pinggang, memakai celana pendek dan sepatu sendal. Bahwa kemudian saya mengatakan kepada pengendara motor untuk melapor ke polsek terdekat. Lalu seorang pengendara motor yang terakhir pergi melapor ke polsek terdekat. Bahwa setelah sekitar 20 menit datang mobil dinas polisi menghampiri korban, memotret korban yang masih dalam keadaan telungkup. Lalu kedua korban tersebut dibalik dan korban laki-laki helmnya dibuka oleh warga, disuruh polisi untuk dipoto. Bahwa kemudian polisi sekitar 4 orang dibantu warga mengangkat kedua korban ke atas mobil. Untuk korban laki-laki sudah tidak bergerak, namun korban perempuan masih hidup dan bersuara ya Allah berulang kali. Dan motor korban pun dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal dalam keadaan lecet-lecet. Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Subang 6 Agustus 2024 yang menyatakan Adi Haryadi. Demikian yang mulia. Saudara saksi, apakah betul itu tadi adalah pernyataan dari saudara? Betul, tapi ada yang kurang itu tadi kayaknya pengetikannya. Apa yang kurang? Itu sebenarnya waktu dia numbur pengendara itu tadi, ada motor turun dari atas, 2 orang boncengan, tapi orang itu tidak menolong, langsung jalan. Nah, terus? Yang di seberang itu ada 1, terus ada lagi datang 1 orang boncengan nanya ke saya,
itu ada apa kecelakaan, saya bangun dari duduk saya nyebrang bertiga gitu. Jadi saya nyebrang itu berarti saya di seberang orang 4, ada lagi datang motor 1, terus nanya ada apa, dijawab sama teman-teman itu kecelakaan gitu. Terus saya ngomong, tolong dong yang punya motor lapor ke polsek terdekat yang tahu, saya bilang, karena saya bukan orang situ kan. Itu Saudara saksi, saya ingin bertanya, sebelum peristiwa yang saudara nyatakan dalam pernyataan saudara tadi melihat motor yang datang dengan cepat lalu terjadi kecelakaan seperti yang disampaikan oleh saudara saksi, ya. sudah berapa lama saudara saksi duduk di jembatan tadi dengan makan nasi yang katanya di pemberian dari orang yang lewat itu? Saya sekitar duduk di situ sekitar 10 menitan, baru ada orang dari arah yang dari sana itu, Indomaret itu lagi kok naik motor seneng-seneng gitu, kenceng kan gitu. Udah setelah itu dia oleng di situ, pas antara saya duduk di situ motornya terpleset ngesrek ke depan, itu orangnya terpental ke tiang, yang laki, yang perempuan ke trotoar. Jadi dari 3 kesaksian yang muncul di persidangan ini sebenarnya udah jelas ya kemana arahnya kasus Vina ini. Jadi kalian bisa berkomentar di kolom komentar kira-kira kemana arah kasus Vina Cirebon dan dengan semua terpidana. Ya kita udah coba, apalagi yang terakhir ini saya dapat video dari Kang Deddy. Nah ini dia, ada kesaksian baru dari Nasruddin. Dia katanya sempat mengambil foto pada waktu kejadian dan sekarang dia menyerahkannya ke Pak Kang Deddy. Bu Titin, saya serahkan HP ini yang dulu pernah saya pakai untuk foto di kejadian peristiwa kecelakaan di Talun. HP ini nggak ada batunya. Nah, seperti ini kondisi HP-nya. Nah, ini yang zaman dulu ini masih besi. Iya. Ya. Ini kameranya. Kartu memori nggak ada di sini, jadi nggak ada kartu memori. Mudah-mudahan ini bisa terbuka dan bisa dijadikan bukti yang bermanfaat. Amin, amin. Ini mudah-mudahan kita upayakan. Nanti saya mungkin serahkan ke Pak Deddy Mulyadi yang akan mencari ahlinya untuk bisa membuka handphone ini. Karena memang handphone ini sudah lama tidak digunakan ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas keberanian Bapak menyatakan ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi 7 terpidana yang diancam hukuman seumur hidup dan sudah mendekam 8 tahun. Padahal Bapak yang melihat waktu itu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini handphonenya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Mudah-mudahan bisa jadi. Ini belakangnya. Jadi handphone ini yang Bapak gunakan pada saat berjalan dan melihat kejadian Eki zigzag dan kemudian bagian depannya, badannya ya Pak ya, membentur tiang. Jadi bukan motornya, kepala. Bapak menyatakan kepalanya membentur tiang bagian depan, karena kalau menurut pemilik helmnya pinjem Pak, itu punya temannya, itu bagian depannya yang pecah. Betul. Gitu. Betul. Oh Bapak juga melihat Pecah. Jadi Pak Nasruddin juga melihat bagian depan helmnya pecah. Yang nggak pecah itu mikanya. Oh mikanya nggak pecah, tapi depannya bawahnya ya Pak. Pecah. Bawahnya ya Pak, karena itu. Jadi terkonfirmasi ini handphone yang digunakan untuk memotret ketika melihat peristiwa itu, dan yang difoto itu orang-orang yang ada di sekeliling ya Pak. Betul. Ya? Itu ada semua. Orang-orang yang ada di sekeliling. Mudah-mudahan bisa dibuka ya Allah, mudah-mudahan ini bisa karena memang sudah lama tidak dipergunakan. Terima kasih Pak, nanti saya serahkan ke Pak Deddy Mulyadi Pak.
itu akan ada bukti baru berupa foto yang mudah-mudahan nanti bisa terbuka dan diperlihatkan di persidangan ya. Dan ini juga saya kebetulan menemukan postingan tahun 2016 ya, postingan Facebook, nama pemostingnya Rina Luciana di sebuah grup serba-serbi Cirebon. Jadi ini tanggalnya 3 September 2016. Ini kronologis pasang kekasih. Kelihatan ya. Ini kronologis pasang kekasih Vina. Oh, di depan disimpan jam sekian. Ini postingannya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa pembunuhan sejoli oleh geng motor korban Egi Vina. Rina Luciana, siapa dia? Yang mau tunjukkan aja ini tuh postingan tahun 2016. Di sini saya lihat komentarnya, komentar baru nggak ada. Atau mungkin nggak ada yang tahu ini ada postingan seperti ini tahun 2016. Oh, di sini ada foto-foto korban, foto-foto pelaku ini foto pelaku. Wih, komennya bro. Ya, maklum sih mereka nggak tahu. Suruh nembak ya jelas lah kalau memang kronologinya seperti apa yang diceritakan ya tadi sih. Tapi kalau ini bohong, aduh, ya. Begini, SD melakukan pemeriksaan, SK melakukan pemukulan, memukul dan melakukan pemusikan. Oke, demikian jadi review saya atau komentar saya tentang kasus Vina. Ya, mudah-mudahan menemukan titik baru, menemukan kebenaran baru gitu, kebenaran yang sebenar-benarnya, jadi bukan simpang siur lagi. Jadi kasus ini benar-benar clear gitu ya. Oke, demikian saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jadi sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Silakan klik subscribe untuk mendukung channel ini dan memberikan informasi yang menarik, dan klik like jika kalian suka videonya dan share pada teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya.